Iman versus ngimani. Hai guys, apa kabar? Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Ya, saya terdorong untuk membuat video ini karena saya seperti aneh buat beberapa kejadian dan kesaksian. Ya, suatu hari ada pendeta yang bersaksi kepada jemaat. Dan pendeta ini bersaksi seperti ini kira-kira. Saudara, suatu hari saya membutuhkan sebuah mobil untuk saya pelayanan. Saya benar-benar membutuhkan sebuah mobil untuk mendukung pelayanan saya. Ini bukan keinginan, saudara, tapi ini sebuah kebutuhan dan saya berdoa kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan seperti mengarahkan saya. Saya seperti mendapat firman dari Tuhan untuk numpangi tangan mobil tetangga saya, saudara. Ini aneh buat saya, tapi karena itu petunjuk Tuhan, itu arahan Tuhan, itu firman Tuhan, maka saya memberanikan diri secara diam-diam tanpa diketahui tetangga saya. Saya tumpangin tangan mobil tetangga saya. Dalam nama Tuhan Yesus, mobil ini jadi milik saya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saudara tahu, beberapa hari kemudian tiba-tiba tetangga saya yang punya mobil tersebut benar-benar memberikannya secara cuma-cuma kepada saya. Oh, puji Tuhan. Ketika kita menumpangkan tangan, maka ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, puji Tuhan, saya sekarang memiliki sebuah mobil yang mendukung pelayanan saya. Amin. Kalian tahu apa yang terjadi? Setelah jemaat mendengar kesaksian pendeta tersebut, banyak dari jemaat yang mendengar kesaksian tersebut mulai mencoba-coba dan mempraktekkan kesaksian pendeta tersebut. Beberapa jemaat numpangin tangan mobil-mobil tetangganya. Dalam nama Yesus jadi milikku. Dalam nama Yesus jadi milikku. Bukan hanya mobil, beberapa jemaat numpangin tangan rumah tetangganya. Rumah siapa ditumpangin tangan? Semua ditumpangin tangan. Dalam nama Yesus, rumah ini jadi milikku. Dalam nama Yesus. Dan kebanyakan mereka kecewa karena mereka tidak mendapatkan mobil dan rumah yang sudah ditumpangin tangan. Well, apa yang salah dalam kejadian ini? Saudara, halo guys, itu keliru. Jangan imannya ikut-ikutan. Saya akan bacakan ayatnya ya. Roma 10 ayat 17 dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, kalau pendeta tadi itu benar-benar mendapatkan firman, ya, akan berikan mobil tetanggamu itu. Tapi jemaat yang lain dia tidak menerima firman. Jadi apa yang dia lakukan, tumpang-tumpang tangan itu kosong. Dia cuma ngimani, bukan dapat iman. Karena iman itu berasal dari firman Tuhan atau firman Kristus dikatakan. Jadi ini ibaratnya seperti gini loh. Ini ibaratnya seperti benihnya itu, firman Tuhannya itu seperti telur ayam. Kita menerima benih nih telur. Kita eramin. Ya kan? Suatu hari nanti pasti jadi anak ayam, menetas, ada buahnya karena ada benihnya. Nah, coba bayangkan kita nggak punya benih atau telurnya dari Tuhan, kita eramin, kita imani. Kita ngeramin apa? Kita ngimanin apa? Kosong. Iman kosong, nggak ada apa-apanya, maka tidak heran kita tidak mendapat apa-apa karena kita cuman ikut-ikut. Jangan sembarangan numpangin tangan barang orang lain. Ya. Kalau itu bukan dari Tuhan, saudara tidak akan pernah menerima apa-apa. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara menerima firman dulu, saudara percayai, saudara imani, maka saudara akan mendapatkannya. That's it. Ya. Mungkin saudara hari ini
Mungkin hari-hari ini atau beberapa waktu yang lalu, saudara pernah menerima janji Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan gini. Nah, itu kalau benar ya, kalau saudara benar-benar menerima, itu benar dari Tuhan, bukan suara sendiri atau bukan suara yang lain. Nah, itu adalah sebuah benih iman. Saudara percayai, saudara tangkap baik-baik, saudara percayai, arami, suatu hari saya akan dapat, dan percayalah saudara akan dapat. Amin. Tapi kalau saudara nggak pernah dapat iman apa-apa, dapat firman Tuhan apa-apa, dapat benih apa-apa dari Tuhan, tidak pernah dapat, jangan pernah bermimpi saudara akan dapat sesuatu. Saya berharap kita belajar hal yang kecil ini, tapi kita menjadi ngerti bahwa iman itu berasal dari Tuhan. Amin. Jangan ngimani, karena ngimani biasanya kosong. Saya pikir itu. God bless you.